menyembahmu. Sekarang kita angkat pujian dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau terus dekat denganmu. Engkau yang kami sembah, Engkau yang terindah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, benar Bapa, Engkaulah yang kami sembah Tuhan, Engkaulah yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, pada malam hari ini Bapa, kami hadir Tuhan dalam rumah-Mu Bapa. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir ya Tuhan. Berkatilah ya Bapa, Engkau yang melancarkan segala aktivitasnya Bapa. Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Bapa kami telah berdoa syukur, haleluya, amin. Nah, kita mau angkat satu pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali kita akan pujian dari awal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Benar saudara bahwa Tuhanlah Raja di atas segala raja. Ya, pada malam hari ini saya mau buka ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu yang menceritakan kisah kasih Tuhan. Saya persilahkan. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Yesusku, percaya padamu. Yesusku, Yesusku, percaya padamu. Saya persilakan kepada hamba. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kami. Di saat kami lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Di saat kami mengalami sesuatu hal, Engkau selalu berada di samping kami ya Tuhan. Ajarkan kami terus ya Tuhan, agar kami, iman kami terus tertuju kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala perilaku kami, karakter kami, perkataan kami ya Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan, biarlah semuanya ini ya Tuhan, Engkau terus memperbaharui kami semua ya Tuhan, agar semakin hari kami terus disempurnakan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami akan belajar merenungkan firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, jadikan kami seorang murid-Mu ya Tuhan, sehingga kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Semua pada sehat-sehat ya. Walaupun ya cuaca tidak menentu ya, terkadang hujan, terkadang panas ya, terkadang ya tidak menentu saudara, tetapi kasih Tuhan sepanjang masa yang selalu menyertai kita semua saudara ya, amin. Baik saudara, pada malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, di mana tema pada malam hari ini saya ambil dari firman, yaitu firman-Mu adalah pelita. Ya, kita tahu firman Tuhan adalah
suatu kekuatan bagi kita semua orang yang percaya ya saudara, sehingga kita terus dituntun oleh firman di dalam setiap aktivitas kita, kegiatan kita saudara. Dan pelita adalah, kita tahu saudara, pelita adalah terang, penerang saudara ya, lampu saudara ya. Nah, kalau seandainya zaman dahulu saudara, kalau seandainya saya masih ingat, teknologi tidak sebagus sekarang saudara. Kalau saya mati lampu di rumah itu dipasang yang namanya lampu templok saudara ya, yang berasal dari sumbu saudara, lalu ada minyaknya saudara. Itu sangat ya, istilahnya kalau seandainya kita melihat zaman dahulu itu sangat tidak enak saudara ya, berbeda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mati lampu ada senter yang terangnya seperti lampu listrik saudara. Nah, kalau zaman dulu paling terang itu lampu petromak saudara ya. Tetapi itu jarang orang yang memiliki petromak itu. Tapi kebanyakan tuh lampu templok, lampu dari minyak tanah saudara ya, bahan bakarnya ya. Nah, kalau seandainya kelamaan saudara, itu langit-langit rumah bisa menjadi hitam karena itu asapnya itu hitam saudara ya. Jadi pada saat berjalan dalam kegelapan, kita selalu membutuhkan penerangan saudara ya. Jadi kita melangkah, berjalan di dalam kehidupan ini saudara, kita orang percaya itu harus memiliki yang namanya pelita atau penerang saudara ya. Nah, pada zaman dahulu belum ada listrik, yang ada hanyalah pelita. Pelita adalah lampu yang menggunakan bahan bakar minyak. Dalam kitab Mazmur dikatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kita dan terang bagi kita saudara ya. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita perlu yang namanya firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita atau penerang jalan saudara ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai firman Tuhan, kita sedang berjalan dalam kegelapan, dan dalam kegelapan banyak hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan adalah suatu pegangan bagi kita saudara ya, bagi kita supaya kita tidak terjerumus saudara ya. Kita membutuhkan terang supaya kehidupan kita menjadi lebih baik ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur karena kita mempunyai firman Tuhan saudara untuk menerangi hidup kita saudara. Nah, bagaimana supaya firman itu menjadi pelita di dalam kehidupan kita saudara ya? Kita tidak mungkin saudara firman itu menjadi terang dengan begitu saja saudara. Pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan saudara ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan supaya firman itu menjadi pelita atau penerang bagi jalan kita semua saudara, yang pertama yaitu banyak membaca Alkitab dan merenungkannya saudara ya. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 bisa dibantu untuk ditampilkan ayatnya. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini berkata demikian saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Jadi alinea pertama di ayat pertama ya dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, nasihat orang fasik ini yaitu orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan saudara ya. Jadi hati-hati saudara ya. Di sini firman Tuhan berkata saudara bahwa kita saudara ya jangan mengikuti nasihat orang fasik ya, karena orang fasik pasti memberikan nasihat itu berdasarkan
kekuatan manusia. Sedangkan firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, ya. Nah, lalu yang selanjutnya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berdiri artinya, saudara, kita tidak berjalan, ya, berjalan dengan orang-orang yang berdosa, saudara, ya, yang menentang firman Tuhan, ya. Yang menentang firman Tuhan yang kita semua sudah tahu, saudara, ya. Salah satunya, saudara, bisa dibaca di 10 hukum firman Tuhan, saudara, ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu artinya kalau seandainya kita ya membicarakan hal-hal yang tidak penting, saudara, atau membicarakan orang lain, saudara, itu tidak ada gunanya, saudara, ya. Lebih baik kita berkumpul dengan saudara seiman, saudara, memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga kita diberikan kekuatan, sehingga kita diberkati dan memberkati, saudara, ya. Nah, tetapi yang kedua, yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, apabila saudara mendapatkan firman Tuhan, saudara, tangkap, ya, firman Tuhan tersebut, lalu renungkan, saudara. Walaupun satu ayat, saudara renungkan, itu Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, saudara, ya. Nah, kemarin saya mendengarkan kesaksian dari Ibu Ping Saputri, saudara, ya. Itu ada ada sesuatu hal yang Tuhan berikan, saudara, bahwa semuanya itu memang kejadiannya ya secara manusia kita tidak enak, saudara, tetapi rencana Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Dengan kejadian-kejadian yang dikesaksian dari Ibu Ping yang terjadi, saudara, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan. Nah, seandainya, saudara, kalau seandainya Tuhan tidak memberikan warning atau peringatan, ya kita tidak tahu ke depannya itu bagaimana, saudara. Dan puji nama Tuhan, ya, Ibu Ping itu selalu disertai oleh Tuhan. Nah, inilah perbedaannya, saudara, apabila kita berjalan bersama Tuhan, itu sesuatu hal yang mungkin secara manusia itu kita tidak enak, saudara, Tuhan berkasih tahu, saudara. Ya, terkadang kitanya tidak peka, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita dapat peka, saudara, apa maksud Tuhan, saudara. Nah, saya percaya, saudara, dengan kejadian yang kita alami, ya, itu menunjukkan bahwa saudara, Tuhan memberikan yang terbaik. Rancangan-rancangan yang Tuhan berikan itulah adalah rancangan damai sejahtera. Ya, kita harus pegang itu janji Tuhan, saudara. Yang penting, ya, saudara, ya, melayani Tuhan dengan segenap hati, saudara, dengan sepenuh hati, jiwa, saudara, ya. Nah, lalu ya ayat yang ketiga dikatakan, saudara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara, ya. Nah, jadi kalau seandainya kita menganggap firman itu adalah pelita bagi kaki kita, saudara, kita percaya, saudara, bahwa kita itu seperti pohon yang ditanam di aliran air, saudara. Kita tahu, saudara, air adalah merupakan sumber kehidupan. Air ada melambangkan berkat juga, saudara, ya. Dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi artinya pohon yang dekat air itu akan subur, saudara. Nah, air adalah firman Tuhan itu sendiri, saudara. Kalau kita dekat dengan firman Tuhan, kita masuk ke dalam firman Tuhan,
kita pasti akan menghasilkan buah, saudara, ya. Buah itu nanti pada musimnya itu akan bertumbuh secara manis sekali, saudara, ya. Buah itu ya mungkin dari kehidupan di masa depan kita, karena Alkitab ini kalau seandainya kita pelajari, itu mempelajari yaitu kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang sekarang, dan kehidupan kita di masa yang akan datang, saudara. Tergantung kita, ya, tergantung keputusan kita pada hari ini, saudara. Saudara mau ambil firman Tuhan itu atau tidak, saudara. Kalau seandainya saudara ambil firman itu, janji firman Tuhan, kita akan berbuah, saudara, seperti buah yang lebat sekali dan manis rasanya, saudara, ya. Dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Amin. Kita harus mengimankan, saudara, bahwa kita dekat dengan firman Tuhan, kita akan menjadi buah yang manis, dan apa saja yang diperbuat, saudara, itu akan berhasil, saudara, ya. Amin. Dalam Mazmur 119 ayat 14, ya, kita buka Mazmur 119 ayat 14. Mazmur 119 ayat 19 ayat 14 sampai 16, ya. Dikatakan demikian: atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Saudara bisa perhatikan di sini firman Tuhan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Di sini ada petunjuk peringatan-peringatanmu. Peringatan-peringatanmu ini M-nya besar, itu artinya bahwa peringatan Allah, saudara. Peringatan Allah itu banyak sekali, ya, macamnya, saudara. Ada yang mungkin dari kondisi ekonomi kita, saudara, atau dari kesehatan kita, atau dari hal-hal yang lain, saudara. Ya, peringatan. Jadi peringatan, tetapi di sini aku bergembira, ya. Jadi setiap dapat peringatan, kita harus bergembira kepada Tuhan, saudara. Karena peringatan ini adalah peringatan untuk kebaikan kita, saudara, ya. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan masih sayang kepada kita, saudara, ya. Amin. Jadi jangan berkecil hati kalau seandainya saat ini mungkin, ya, kita semua mengalami hal yang kurang enak, saudara, ya, baik di ekonomi, kesehatan, atau apapun juga, saudara. Itu adalah peringatan Tuhan supaya kita semakin dekat lagi, saudara. Dan kita harus bergembira, saudara. Kalau seandainya saudara yang lemah letih lesu, saudara, yang sakit, saudara, datang kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara, ya. Dan ayat yang ke-15, aku hendak merenungkan titah-titahmu, ya, perintah-perintahmu, ya. Titah-titah itu perintah, saudara. Dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Jadi bukannya merenungkan perintahnya saja, tetapi harus mengamati jalan-jalanmu, yaitu Tuhan, saudara. Kita tahu, saudara, di dalam Alkitab itu, saudara, kalau seandainya saudara baca, itu terkadang seolah-olah kayak jalan cerita, saudara. Tetapi di situ saudara bisa pelajari bagaimana perjalanan Tuhan Yesus melayani, saudara. Ya, di situ kita harus mengamati perilaku Tuhan Yesus, saudara, ya. Dan aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan, saudara, ya. Jadi ada beberapa tantangan, saudara, untuk kita membaca Alkitab atau merenungkannya. Pada zaman saat ini banyak sekali tantangannya. Tantangannya yaitu yang pertama, saudara, ya, terkadang kita membaca Alkitab itu bosan. Ada bosan, ya. Jadi banyak sekali orang lebih tertarik kepada berita-berita.
Ya, tertarik berita-berita yang mungkin saat ini sedang ramai, saudara, ya, membaca berita. Tetapi kalau seandainya kita pelajari membaca berita, kebanyakan baca berita pun akan mempengaruhi pikiran kita, saudara, sehingga ada rasa kekhawatiran. Ya. Nah, lebih baik kita banyak sekali baca Alkitab, saudara, sehingga kita akan menjadi orang yang penuh waspada, orang yang penuh berhikmat, saudara, ya. Jadi saat ini, saudara, apalagi kita tidak tahu, saudara, kondisi saat ini, ya, banyak sekali orang-orang yang mengkhawatirkan, saudara. Tetapi kalau seandainya baca firman Tuhan, itu ada sesuatu kekuatan, saudara, ya. Jadi yang pertama itu membosankan, ya, sering banyak membosankan tantangannya. Lalu yang kedua, kita kurang disiplin, saudara. Kurang disiplin. Nah, kalau seandainya saudara membaca, kita komit misalkan, ya, satu hari, saudara, kalau seandainya bisa satu pasal, atau ya satu ayat lah, satu ayat saudara baca, udah, saudara. Coba saudara praktekkan, saudara, ya. Setiap hari baca satu ayat atau dua ayat. Nanti lama-kelamaan saudara mempunyai kerinduan. Jadi kalau seandainya hari itu tidak membaca Alkitab, ya, baca firman Tuhan, kayaknya ada rasa kayak kurang sesuatu, saudara, ya. Nah, karena apa? Karena kita mendisiplinkan, saudara, ya. Mendisiplinkan. Jadi alangkah baiknya kalau kita membaca Alkitab pada pagi hari, saudara, ya. Jadi bangun tidur, saudara, ya, setelah mandi, ya, bacalah satu Alkitab. Atau saudara saat teduh, saudara, ya, itu coba saudara lakukan dalam 1 minggu, saudara. Nanti minggu berikutnya, kalau seandainya saudara tidak melakukan saat teduh, kayaknya ada sesuatu hal yang kurang, saudara. Pertama itu. Yang kedua, ya, kegunaan saat teduh. Terkadang kita diberikan hikmat, saudara, ya. Kalau seandainya kita saat teduh hari ini, ya, paginya, terkadang nanti siangnya tuh diberikan hikmat, saudara. Kita akan mengingat, saudara, oh, firman Tuhan tadi sudah memberitahukan kepada kita, saudara, ya. Nah, jadi tidaklah sia-sia waktu yang kita buang untuk membaca Alkitab. Karena kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita dari segala masalah yang ada, saudara, ya. Jadi firman Tuhan itu akan mengatasi masalah-masalah yang ada. Artinya, saudara, bukannya masalah itu menyingkir, saudara, tetapi kita diberikan kekuatan, kita diberikan hikmat dari firman Tuhan itu, saudara, ya. Ya, tadi yang pertama, saudara, yaitu banyak membaca Alkitab dan merenungkannya apabila menginginkan firman itu menjadi pelita bagi kaki kita semua, saudara, ya. Yang kedua, di Amsal Yosua 1 ayat 8, ya. Yosua 1 ayat 8, yang poin yang kedua, saudara, pada malam hari ini di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa, ya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Supaya bagaimana supaya tidak lupa, yaitu yang kedua, yaitu menghafal ayat-ayat dalam Alkitab dan memperkatakannya. Nah, oleh sebab itu dalam fellowship Zoom ini, saudara, kenapa kita selalu ada ayat hafalan, saudara, supaya saudara ayat hafalan ini
ya bukannya kita menghafal saja, tetapi merenungkan. Merenungkan apa rema di dalam kehidupan kita, di dalam ayat hafalan mungkin malam ini atau malam berikutnya, saudara. Ya, supaya kenapa, saudara? Supaya kita pun akan mengerti tentang firman Tuhan, saudara ya. Jadi kita merenungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab ya, dengan segala yang tertulis dalamnya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara ya. Jadi ayat-ayat hafalan ini sungguh luar biasa, saudara, dalam membantu dari dalam kehidupan kita, sehingga firman itu menjadi pelita di dalam kehidupan kita, saudara ya. Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah, saudara ya. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya ya. Jadi kalau seandainya pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, otomatis ya, lidah yang kita keluarkan, perkataan kita yang kita keluarkan, yang kita sampaikan, itu tidak jauh-jauh dari firman Tuhan, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga pada saat kita memberitakan firman Tuhan atau perkataan firman Tuhan, itu akan memakan buahnya, saudara. Buah yang mana? Buah yang baik, buah yang manis, saudara ya. Jadi yang kedua yaitu menghafal ayat dalam Alkitab dan memperkatakannya, saudara ya. Hidup dan mati dikuasai lidah ya. Karena hidup dan mati dikuasai lidah, oleh karena itu alangkah baiknya kalau lidah kita dipakai untuk mengucapkan firman Tuhan. Ya, jadi karena kita sering membaca ayat-ayat hafalan, saudara ya, sehingga pada saat sehari-harinya, kehidupan sehari-harinya, kita akan memperkatakan firman Tuhan, saudara ya. Oleh karena itu Tuhan menyuruh Yosua untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan tidak cukup hanya dalam hati, tetapi harus didengar oleh telinga kita, saudara ya. Jadi kalau seandainya baca Alkitab, saudara ya, di dalam kamar ya, atau di ruangan manapun, saudara ya, saudara berbicaralah, baca dengan keras-keras supaya telinga kita mendengar. Karena kenapa? Supaya iman kita tumbuh, saudara. Iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan, saudara ya. Jadi menghafal ayat-ayat sangat penting juga, karena pada saat tertentu kita tidak ada kesempatan untuk membaca Alkitab, tetapi tiba-tiba ayat yang kita hafalkan muncul dalam pikiran kita dan membuat kita menjadi kuat kembali, saudara ya. Nah, apalagi zaman saat ini, saudara ya, apapun ya kebutuhan kehidupan itu terus meningkat, saudara ya. Tetapi firman Tuhan ada yang berkata, janganlah takut, saudara. Janganlah takut. Jadi artinya pada saat di satu sisi kita melihat, ya kan, kita ada yang melemahkan iman kita, tetapi firman Tuhan, janganlah engkau takut, ya. Atau firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku yang lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Artinya jadi ada kekuatan, saudara ya. Nah, oleh sebab itu ayat-ayat hafalan itu sungguh penting sekali, saudara. Jadi bukan hanya untuk ya menghafal saja, tetapi renungkanlah setelah malam ini firman Tuhannya apa ayat hafalannya apa, saudara. Terus pada malam harinya dicoba untuk merenungkan apa rema di dalam kehidupan kita, apa rema untuk anak-anak kita, apa rema untuk keluarga kita di dalam firman itu, saudara ya.
Jadi kalau selama ini kita hanya berkata-kata dalam hati mengenai firman Tuhan, baiklah mulai saat ini kita belajar memperkatakan janji Tuhan dengan suara yang didengar oleh telinga kita, saudara ya. Perkatakan perkataan yang positif ya, atau di pagi hari bangun, perkatakanlah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau akan memberkati saya, gitu kan. Itu di pagi hari ya, kita tidak tahu ya kan siangnya bagaimana atau apa, tetapi kita harus berkata bahwa hari ini diberkati oleh Tuhan, saudara. Jadi berbicaralah dengan hal-hal yang positif, saudara ya. Yang ketiga, mempercayai kebenaran firman Tuhan, saudara ya, di dalam Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Ibrani 10, bisa tolong dibuka multimedia, Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku, ya, ku ini di sini besar, yang benar akan hidup oleh iman. Kita mengetahui bahwa kehidupan kekristenan kita hidup dari iman, saudara ya. Abraham hidupnya karena iman, sehingga Abraham adalah disebut bapa orang beriman. Nah, dan apabila ia mengundurkan diri, nah ini hati-hati saudara. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya. Firman Tuhan ini jelas saudara, bahwa apabila kita mempercayai kebenaran firman Tuhan dengan iman kita, tadi yang firman sebelumnya sudah dikatakan bahwa kita akan hidup berkemenangan atau hidup yang berbuah yang manis, saudara. Tetapi apabila mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya. Di sini firman Tuhan dengan jelas, saudara, bahwa di dalam hal kehidupan kita harus dekat dengan firman Tuhan, saudara ya. Kita harus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Tetapi ya ayat ke-39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, ya, dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup, saudara ya. Jadi kita semuanya ini, saudara, ya, jadi bukannya orang-orang yang mengundurkan diri. Jadi firman Tuhan dengan jelas, saudara, janganlah engkau mengundurkan diri dari pelayanan kita atau tugas-tugas yang diberikan, saudara ya. Jadi janganlah engkau sampai mengundurkan diri, tetapi layanilah Tuhan dengan segenap hati, saudara ya. Nah, kalau kita tidak belajar untuk percaya akan firman Tuhan, maka setiap pembacaan Alkitab yang kita lakukan hanya sebagai berita pada umumnya, saudara ya. Dan yang tidak membawa dampak dalam kehidupan kita, saudara. Jadi sudah jelas, saudara, kalau seandainya kita tidak belajar untuk percaya kepada firman, pembacaan Alkitab itu hanya tulisan biasa saja, saudara, yang tidak akan membawa dampak di dalam kehidupan kita, saudara ya. Lalu seringkali pada saat kita menghadapi kenyataan hidup yang berat, iman kita menjadi goyah dan mulai kita mempertanyakan kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Jadi ini kalau seandainya kita kurang mempercayai firman Tuhan di saat badai, ya, di saat badai datang di dalam kehidupan kita, ya, kita ya akan menjadi lemah, saudara ya. Ingat, saudara, badai masalah selama kita hidup itu
selalu ada, saudara, ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan, ya, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, saudara, sebagai penerang kehidupan kita dan menjadi sumber kekuatan bagi kita, saudara, ya. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, ya, sampai di sini, saudara, ya, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kita semua, saudara, ya. Saya percaya, saudara, semua yang hadir pada malam hari ini, ya, mengimankan, saudara, firman Tuhan, saudara, ya, bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita semua. Amin. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini, ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan pesan-pesan-Mu pada malam hari ini, ya Tuhan. Biarlah, ya Tuhan, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, ya Tuhan, untuk menerangi jalan-jalan kami, ya Tuhan. Kami percaya, ya Tuhan, sesuatu Engkau telah mempersiapkan di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi saksi-Mu, ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan kami, di setiap karakter kami, ya Tuhan, mencerminkan kepribadian Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Bapa dalam surga, pada malam hari ini yang begitu indah, ya Tuhan, yang Engkau telah berikan kepada kami, ya Tuhan. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, atas segala-galanya yang kami raih, yang kami peroleh, ya Tuhan. Baik suka maupun duka, kami bergembira, ya Tuhan, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi semua, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa dalam surga, Engkau jamah, Kau urapi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, jemaat-jemaat-Mu, ya Tuhan, pada malam hari ini yang telah melayani Engkau, ya Bapa. Kami percaya, ya Tuhan, urapan-Mu begitu luar biasa, ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan bagi kami, ya Tuhan. Kami percaya, ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan anak-anak kami, pasangan kami, ya Tuhan, Kau sertai, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada WL. Ya, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Mungkin ada yang mau duluan pada malam hari ini. Ayat hafalan ada di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Cukup panjang, ya saudara, pada malam hari ini. Ya, apakah ada yang mau untuk duluan? Apakah ada? Tante Pimping mau duluan, Tante Pimping?